Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah wa bijahihi isrif anna kulla maradin wa alamin wa waja'an ilatin amma ba'du. Amin. Sahabat FH yang saya muliakan dan saya hormati, hari ini kita akan berkunjung atau berziarah ke Masjid Quba. Sebelum ke Masjid Quba, di sebelah kiri, di sebelah kiri ada Masjid Jabal. Sebelum kita sampai ke Quba, kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan di sebelah kanan kita sahabat FH, tapi masih terhalang tembok, itu ada kuburan atau borehnya keluarga baginda Nabi atau pemakaman keluarga Nabi dan para sahabat. Di sini ada 10.000 para sahabat dimakamkan di sebelah kanan. Kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal baqi' al-gharqad dar qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun antum salafuna wa nahnu bil athar yaghfirullahu lana wa lakum. Di sebelah kanan Albek ya. Dan di sebelah depan kita, di sebelah depan sekarang masih pas depan kendaraan kita itu Masjid Bilal. Masjid Bilal. Bilal ya. Itu diambil dari nama salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Sahabat Bilal bin Rabah. Beliau sangat tinggi derajatnya karena salah satu ketika Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabat, saya pernah mendengar trompa atau sandal Bilal bin Rabah di surga. Nah, kalau Rasulullah sudah menyampaikan seperti itu, berarti beliau sangat tinggi derajatnya di antara sahabat-sahabat yang lain. Dan di sebelah kanan itu Masjid Osman yang dinamakan Masjid Dzun-Nurain. Masjid Osman karena dinamakan Dzun-Nurain karena menikah kedua putri Rasulullah, tapi setelah meninggal baru pindah pada putri Rasulullah SAW. Ini secara singkat saja ya. Nanti satu persatu insya Allah kalau ke Madinah lagi akan saya sempurnakan. Karena sekarang tujuan untuk ke Quba saja, saya terangkan ke Quba dulu. Ini sudah menghadap lagi ke Masjid Masjid Bilal bin Rabah ya. Melanjutkan sahabat Bilal bin Rabah, Rasulullah setelah menyampaikan para sahabat yang lain, kenapa kok sampai Rasulullah menyampaikan seperti itu? Jadi para sahabat itu saling iri demi kebaikan. Gak apa-apa kalau kita sholat, kawan kita sholat 100 rakaat, kita 200 rakaat gak masalah. Seperti para sahabat setelah meneliti itu, apa pekerjaan Bilal bin Rabah. Ternyata Bilal bin Rabah itu para sahabat ya, selama hidupnya tidak pernah lepas air wudhu. Maksudnya setelah wudhu, umpama batal langsung wudhu, langsung sholat. Setiap selepas wudhu langsung sholat, sholatul wudhu. Maka dari itu kita diusahakan setiap harinya kalau sudah melaksanakan wudhu, sholat wudhu 2 rakaat. Usolli sunnatul wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Dan di sebelah kiri kita biar tahu, ini kawasan namanya Talek Badar. Kawasan Talek Badar ini kenapa dinamakan Talek Badar? Karena dulu di masa Rasulullah SAW, Rasulullah datang dari peperangan Badar dan disambut dengan para sahabat di sini. Sahabat, sahabiyah
dan sangat gembira untuk kedatangan Rasulullah, karena Rasulullah selamat dari peperangan Badar. Makanya di sini dinamakan Tali' Badar. Itu ada syiarnya juga, Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mad'a lillahi da. Ya halak. حياك الله. نعم. اهلا وسهلا. اسمكم كريم. اسمي سعود. سعود. وانا محمد فرحان. ونعم. أنا ونعم عليكم. اسمي كمان صحابة FH. الله يستر عليكم. نعم امين. زوار المدينة. ربنا يسهل لكم. امين. فالمدينة الرسول. امين. صلى الله عليه وسلم. امين امين امين. ويقبل زيارتكم. امين يا رب العالمين. كل ابوها. Amin. Para sahabat FH yang saya muliakan, Pak Supir telah mendoakan kita karena datang ke Madinah dianjurkan untuk apa? Untuk ziarah. Untuk ziarah ke tempat-tempat sejarah. Jadi kita langsung ke Quba saja dulu ya. Masjid Quba adalah salah satu masjid yang ada di muka bumi, bisa dinamakan nomor 4 keutamaannya di muka bumi. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidin Nabawi, yang ketiga yaitu Masjidil Aqsa, yang keempat Masjid Quba. Masjid Quba ini adalah disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Ini sahabat FH. Ini ya. Ini sudah nampak dari sini sahabat ya. Sambil ini menggaiti keluarga sendiri dan sahabat dan bos di belakang kita. Saya ada bos besar, bos Mega Citra, bos kabir. Bos Mega Citra yang telah menjamin kita untuk semua ongkosnya. Mantap. Ini alhamdulillah sudah sampai di Masjid Quba ya. Nanti saya terangkan lagi di Masjid Quba sambil melihat pemandangan di Masjid Quba. Sahabat FH, kita melihat pemandangan Masjid Quba dari luar, dari atas kendaraan. Ada Pak Polisi, nggak berani berhenti, Pak supir kita. Sekarang kita melewati dari belakang, Masjid Quba, di samping ya. Di samping. Kuburan Syiah itu di mana? Di situ? Iya, sih. Depannya itu. Oh, di depan kita ada kuburan Syiah. Walaupun Syiah itu secara walaupun berbeda akidah tetap Islam ya. Ucapkan salam juga. Assalamualaikum ya ahli diyar darakumul mu'minin insyaallah bikum lahiqun. Dedek datang. Alhamdulillah ingin juga melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Kita sekarang ziarah ke Masjid Quba. Ini Masjid Quba-nya ini di Bang depan. Anwar. Alhamdulillah. Ini Mama Ahlam, mamanya almarhum. Ini bos Mega Citra. Pak mamamnya almarhum. Iya. Alhamdulillah kita mau masuk ke Masjid Quba ya, Masjid Quba. Tetap kita baca doa. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatika. Sahabat FH yang saya muliakan, inilah yang dinamakan Masjid Quba. Masjid Quba itu adalah salah satu masjid yang dibangun atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena
setelah Rasulullah membangun Masjid Quba, ada juga masjid saingan atau dinamakan Masjid Dirar atau Masjid Munafik, karena dibangun oleh 10 orang munafik yang akhirnya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihancurkan. Sebenarnya Rasulullah pertama kali Rasulullah menyetujuinya, tapi karena mereka orang munafik membangun Masjid Dirar itu tidak atas dasar takwa, maka oleh Allah diperintah untuk dihancurkan atau dibakar. Setelah itu dibakar, para sahabat sudah tahu semua bahwasanya yang membangun Masjid Dirar itu adalah orang munafikin. Setelah itu Rasulullah berserta sahabatnya tetap melaksanakan sholat di sini yang dibangun atas dasar takwa. Dalam firman Allah disebutkan dari surah At-Taubah, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid ini dibangun atas dasar takwa dari semenjak permulaan hari, yang mana orang-orang lebih berhak sholat di sini. Orang melaksanakan sholat di dalamnya dan senang menyucikan diri karena Allah senang bagi orang-orang yang membersihkan diri. Jadi di sini juga disebutkan dalam hadis Rasulullah, man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Barang siapa yang bersesuci dari rumahnya, intinya yaitu kata-kata bersesuci itu tidak harus dari hotelnya atau dari rumahnya, tidak kentut-kentut umpamanya sakit perut ditahan sampai sakit perut, bukan itu. Intinya sholat di sini itu punya wudhu, walaupun wudhu di kamar mandi sini nggak masalah, tidak harus dari rumahnya, tapi kalau bisa dari rumahnya sampai tidak mendatanginya. Karena apa? Umpama mau batal ditahan sampai mengagur sakit perut itu bahkan tidak diperbolehkan. Maka dari itu ya, intinya itu pernah dibahas oleh guru kita Dr. Syekh Muhammad Ismail Zain, yang intinya kalau di Kuba itu punya wudhu sholatnya ya. Jadi jangan sampai kesalahan menyampaikan kepada kawan-kawan guide dan juga para jemaah yang datang ke sini. Jadi dari rumahnya atau dari hotel kita harus punya wudhu, sampai walaupun sakit perut nanti, walaupun tidak punya wudhu umpama sholat, kalau dia punya pemahaman dipaksa harus punya wudhu walaupun sakit perut. Nah, jadi umpama kita datang ke sini, intinya yang penting punya wudhu dan sholat di dalamnya itu, maka oleh Allah diberi pahala umrah sempurna. Karena hadis tersebut itu bersifat umum, jadi sholat 2 rakaat boleh, langsung sholat fardu itu, ataupun sholat witir 1 rakaat itu sama mendapatkan pahala umrah. Karena dalam hadis tersebut disebutkan fa shalla fihi sholatan, pokoknya sholat di sini kana lahu ka ajri umrah, maka mendapatkan 1 umrah sempurna. Bahkan diriwayatkan dari hadis lain itu mendapatkan haji sempurna. Wallahu a'lam. Rasulullah juga di sini datang ke Masjid Quba ini kadang-kadang naik kendaraan dan juga kadang-kadang berjalan kaki. Dalam riwayat Rasulullah itu setiap hari Sabtu Rasulullah mendatangi Masjid Quba ini. Dalam riwayat lain Rasulullah datang ke sini itu hari Sabtu, hari Senin, hari Kamis, itu dalam riwayat lain ya. Di sini juga ada hadis, kita lihat hadis tersebut. Fadlus sholati di Masjid Quba, keutamaan sholat di Masjid Quba. Man tatahhara fi baiti thumma ata Masjid Quba, ini hadis yang lain ya. Man tatahhara fi baiti thumma ata Masjid Quba fa shalla fihi. Ini hadisnya. Man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fa shalla fihi salatan. Salatan kan tidak harus rakaatain, yang penting salatan, salat di sini. Fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Rawahu Ibnu Majah bisanadin sahih. Jadi sahabat Aisyah,
kalau datang ke sini ya bersihkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan pahala dari Allah, dari sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan masuk ke Masjid Quba dengan membaca, dengan diusahakan kaki kanan didahulukan. Alhamdulillah kita sudah masuk di dalamnya dengan baca doa bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Saya tutup dulu karena ingin salat 2 rakaat, salat tahiyatul masjid. Di atas sana ya, itu yang ada warna hijau kecil, itu mimbar Rasulullah yang qadim, yang lama. Jadi sholat di sini insyaallah termasuk atharun nubuwah, dan sholat di sini termasuk semuanya atharun nubuwah. Jadi semoga kita semua oleh Allah diberkati dan dirahmati oleh Allah dan sampai ke sini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terutama keluarga kita, guru-guru kita, dan semua jemaah Indonesia, Malaysia, dan seluruh semua muslimin muslimat bisa datang melaksanakan salat di Masjid Quba ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma yassir lana kulla umurana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. عجوا 10 ريال، عجوا 10 ريال. وين جماعة؟ دقيقة هذا واحد جاي. مستعجل انت؟ لا بس بعدين صلاة الظهر ما صلاة الظهر عند النوابي. ايوه في الحرم. في الحرم. احسن يلا. قالون الرجال. Sahabat FH sekarang sudah melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjid Umrah atau Masjid Quba. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala umrah, amin ya rabbal alamin. Dan sekarang kita menuju ke Masjid Qiblatain ya. Qiblatain karena rute dari Bapak sopir itu minta Qiblatain ya, langsung ke Qiblatain.